Bab 5 Pernikahan Kilat. Karena kejadian rekaman di restoran itu, Ghazali memutuskan untuk mempercepat pernikahan. Begitu Indria sudah keluar dari rumah sakit, mereka langsung dinikahkan. Yongki meminta agar pernikahan biasa saja dan hanya dihadiri oleh keluarga. Yongki sama sekali tidak malu menikah dengan Indria. Indria sendiri hanya bisa pasrah. Apalagi ketika mendengar Yongki mengucapkan ijab kabul, sama sekali tidak ada kebahagiaan. Apalagi tidak ada kedua orang tuanya, Indria justru menangis. Karena seharusnya pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan menjadi impian terindah bagi seorang gadis. Setelah acara selesai, Indria langsung diboyong ke rumah Yongki. Indria, yang selama seminggu ini kita harus berpura-pura menjadi suami istri yang baik di depan orang tuaku. Tapi, walau berada dalam satu kamar, aku tidak akan menyentuh kamu, bisik Yongki. Iya mas, Yongki, jawab Indria santai. Karena kaki Indria yang belum sembuh, maka dia sama sekali tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan rumah. Mertuanya begitu baik dan penyayang, membuat Indria merasa sedikit terhibur. Bahkan saat makan malam tiba, uminya itu mengambilkan nasi dan lauk seperti anak sendiri. Dok, kamu makan yang banyak ya, jaga kesehatan, baik-baik biar cepat sembuh, bujuk uminya Yongki. Iya Umi, jawab Indria patuh. Abah, Umi, aku memutuskan untuk hidup mandiri. Jadi sekitar seminggu lagi kami akan pindah kalau rumahnya sudah selesai direnovasi. Sela Yongki. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, itu tidak masalah. Hanya saja, Abah berpesan agar kamu menjaga dan menyayangi istrimu dengan baik. Istri merupakan titipan Allah yang harus kamu rawat, seperti dirimu sendiri. Bla bla bla. Ghazali memberikan ceramah yang panjang lebar soal pernikahan dan wejangan pada Indria juga Yongki, agar sebagai suami istri hidup rukun, damai, dan sejahtera. Yongki sampai mengantuk, tetapi menahan saat mau menguap, takut membuat abahnya kecewa. Setelah pukul 9, barulah Ghazali selesai dengan petuahnya. Kalian segera istirahatlah, Abah dan Umi juga mau istirahat, pujuk Ghazali. Yongki bangkit dan mengajak Indria untuk masuk ke kamarnya. Kamar yang cukup luas. Begitu masuk, Indria agak merasa takut. Bagaimanapun juga, ini adalah malam pertama mereka. Dan untuk pertama kalinya juga, Indria akan menginap satu kamar dengan lelaki yang kini menjadi suaminya. Indria, jika berada di rumah ini kamu bisa tidur sekamar denganku. Tetapi, jangan harap untuk menggodaku. Karena aku sama sekali tidak tertarik denganmu, ucap Yongki. Indria hanya diam saja atas penghinaan itu. Untuk apa membalas ucapan lelaki yang sama sekali tidak punya perasaan? Kamu sebelah sana dan jangan melewati batas, cetus Yongki meletakkan bantal guling di tengah-tengah. Lagi-lagi Indria diam dengan tingkah Yongki yang menurutnya sangat menyebalkan dan kekanakan itu. Sebelum tidur, Indria mengambil sesuatu di dalam tasnya. Karena tadi setelah sholat Isya belum sempat mengoleskan obat tetes agar lukanya cepat kering. Tiba-tiba saja Yongki terbangun. Dia kebelet pipis dan matanya tanpa sengaja melihat kaki Indria sampai lutut. Selain ia terkena luka akibat kecelakaan, semuanya tampak begitu mulus. Kaki Indria juga sangat indah seperti milik model. Astaga, mulus sekali kaki dia. Bagaimana dengan wajahnya? Selama ini aku belum melihat bagaimana rupanya. Tapi masa iya aku meminta dia membuka cadar? Bisa-bisa dia kegeeran, aku menyukainya, batin Yongki. Dipenuhi rasa penasaran, tapi juga menjaga harga dirinya yang begitu tinggi. Indria memang sengaja tidak membuka cadar. Harga dirinya terlanjur terluka dan takut jika dia dituduh menggoda Yongki dengan kecantikannya. Walau sudah menjadi istri memang sah, tetapi untuk saat ini Indria masih belum siap. Dia ingin menjalani semua ini seperti alir yang mengalir.
Setelah Yongki keluar dari kamar mandi, Indria baru selesai memakai perban. Kemudian Indria duduk bersandar sambil membaca buku. Dengan tenang, tanpa menoleh ke arah Yongki. Apa nanti malam saat Indria tidur aku buka cadarnya ya? Batin Yongki. Yongki pura-pura tidur duluan. Dia menunggu Indria tertidur dan nanti ingin melakukan aksinya untuk memuaskan rasa penasarannya. Yongki merasa jengkel karena sudah sejak tadi menunggu istrinya belum tidur juga. Dia tidak mengira jika Indria hobi membaca sampai larut malam. Sia-sia aku menunggu, padahal aku sudah mengantuk berat, batin Yongki. Yongki terbangun, kemudian mematikan lampu kamar dan menyalakan yang cahayanya remang-remang. Aku tidak bisa tidur kalau lampu menyala, gumam Yongki. Dengan santainya Indria beranjak pindah ke ruang sebelah yang merupakan tempat khusus untuk penyimpanan pakaian dan barang-barang branded milik suaminya. Astaga, dia ini semakin lama tingkahnya semakin menyebalkan. Batin Yongki kembali tidur memeluk bantal gulingnya, sedangkan Indria fokus membaca bukunya. Karena dia ada keinginan ingin melanjutkan S3 di luar negeri suatu saat nanti. Dia yakin kalau suaminya akan setuju dan justru merasa senang jika dirinya pergi. Indria kemudian tanpa sengaja melihat sebuah album foto. Seketika dibuka adalah foto masa kecil Yongki. Mas Yongki sebenarnya sangat tampan, tetapi sayangnya dia berkarakter buruk. Dan dari yang aku lihat, dia masa kecilnya alim. Tetapi kenapa sekarang jadi begini? Apa karena kuliah ke luar negeri dan ikut berpengaruh oleh budaya luar? Firman juga lulusan luar negeri, tetapi lelaki itu tetap menjadi sosok yang kalem dan sopan. Menurut Indria, bukan masalah sekolah di mana, tetapi memang tingkah keimanan seseorang itu di level yang berbeda. Astagfirullah, kenapa aku memikirkan lelaki lain? Tidak boleh, meskipun aku belum mencintai Mas Yongki, aku juga tidak boleh memiliki rasa kagum pada orang lain. Aku takut jika nanti rasa kagum ini berkembang menjadi rasa cinta. Batin Indria terus beristighfar. Karena sudah tidak fokus lagi membaca, Indria memilih untuk tidur, sedangkan suaminya sudah terlelap terlebih dahulu. Seperti biasanya, di sepertiga malam Indria akan bangun dan melakukan sholat tahajud. Sebelum itu, dia akan mandi keramas terlebih dahulu, biar segar dan kehilangan rasa kantuknya. Dulu, Indria punya impian, jika setelah menikah kelak akan sholat bersama dengan suami dan saling mengingatkan untuk melakukan ibadah. Tetapi, sekarang dia begitu takut untuk membangunkan Yongki. Abah sudah berpesan agar aku bisa membujuk dan mengingatkan Mas Yongki dalam ibadah. Batin Indria memberanikan diri. Mas Yongki, bangun, ayo kita sholat tahajud, ucap Indria lembut. Berisik, kamu mau apa? Itu urusan kamu dan jangan pernah mengganggu aku. Jika kau berani mengganggu tidurku, lagi awas saja, bentak Yongki. Indria diam, menahan luka yang teramat dalam. Ini bukan pernikahan seperti yang dia inginkan. Rasanya seperti terjebak dalam jurang yang gelap dan dalam. Ya Rob, berilah hambamu ini kesabaran dan ketabahan. Semoga ada masa bagi Mas Yongki untuk berubah, gumam Indria. Dia pun segera masuk ke kamar mandi, menangis sejenak, menumpahkan segala rasa kekecewaannya. Sekuat-kuatnya seorang perempuan tetap ada masa di mana dirinya butuh sandaran. Yongki saat itu setengah sadar, tapi masih mengantuk berat. Samar-samar dia melihat sosok wanita yang berambut panjang, bergelombang sepinggang, dan wajah yang sangat cantik jelita. Aku paling mimpi, batin Yongki. Esok harinya saat sarapan, Yongki masih mengingat mimpi semalam. Semalam itu mimpinya seolah nyata. Walau dalam samar-samar, tetapi wanita itu sangat cantik. Tapi seperti nyata saja rasanya. Ataukah itu Indria? Tidak mungkin. Kalau memang Indria cantik,
Dia pasti akan membuka cadarnya dan merayuku, tetapi dia terus saja menutup diri dariku oleh ada hal yang disembunyikan. Batin Yongki. Yongki menatap Indria lekat. Istrinya memakai kacamata, sedangkan wanita semalam tidak. Ah, aku yakin itu pasti hanya mimpi. Batin Yongki. Kemudian ponsel miliknya bergetar, sengaja di mode hening, karena Sinta tipe cewek yang cemburuan. Kalau sebentar saja tidak diberi kabar, tetapi hal itu membuat Yongki merasa gemas dan selalu rindu. Abah, Umi, aku harus segera berangkat kerja. Pamit Yongki. Pamit juga sama istrimu dong. Duh, kamu ini sama sekali tidak romantis seperti abah kamu. Dulu, kalau abah mau berangkat kerja, mengecup kening Umi dan berpamitan dengan mesra. Sindir ibunya Yongki. Ih, apaan sih? Umi lebay sekali deh. Cetus Yongki beranjak pergi tanpa menoleh ke arah Indria. Mungkin jika dirinya menikah dengan orang yang dicintai, pasti sebelum berangkat kerja juga akan bermesraan dengan istrinya. Yongki, Indria akan dapat cuti seminggu. Mungkin dia akan jenuh kalau di rumah terus. Sebaiknya kamu ajak saja Indria. Selaku Sali. Ih abah, aku ini mau kerja bukan tamasya. Lagian nanti kalau ada salah satu murid yang melihat, apakah dia tidak akan malu? Sebagai guru yang katanya sakit malah bepergian. Tolak Yongki. Abah, Indria walau di rumah juga harus mengerjakan banyak hal untuk tugas murid-murid. Sela Indria. Oh, baiklah, terserah kamu saja. Yang penting kamu merasa tenang dan nyaman. Anggap saja ini rumah sendiri, bujuk Gozali. Baguslah, kamu sadar diri juga. Batin Yongki melirik ke arah istrinya. Saat dirinya hendak keluar rumah, tiba-tiba ada polisi yang datang. Selamat pagi, benarkah ini rumahnya Pak Yongki? Tanya salah satu polisi. Iya, benar. Ada apa ya? Tanya Yongki heran. Kami mendapat perintah untuk membawa Anda atas dugaan persekongkolan mengenai mencelakakan saudara Indria. Apa? Aku ini suaminya. Bagaimana aku ada niatan begitu? Dan atas dasar apa kalian menuduhku? Begi Yongki. Mari jelaskan semua di kantor, karena ini masih dugaan dan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Orang tua Yongki dan Indria sampai syok, antara percaya dan tidak percaya. Tetapi mereka melihat secara langsung saat Yongki dibawa ke kantor polisi.